Coba gue tanya satu hal. Kalau sekarang ada orang minta lu nyebutin semua pengeluaran lu bulan lalu, dari yang gede sampai yang receh, yakin lu bisa inget semuanya? Kebanyakan orang nggak bisa. Dan justru di situ masalahnya. Uang kita jarang banget hilang karena satu keputusan besar yang dramatis. Bukan karena tiba-tiba beli barang super mahal, tapi karena bocor dikit-dikit, pelan, nyaris nggak kerasa. Ibarat dompet berlubang kecil. Nggak ada kejadian heboh, tapi pas dicek, kok kosong? Faktanya, banyak data pengeluaran konsumen nunjukin kalau rata-rata rumah tangga kehilangan ratusan sampai ribuan dolar tiap tahun buat hal-hal yang bahkan nggak mereka ingat pernah beli. Dan yang menarik, ini nggak cuma kejadian di orang berpenghasilan kecil. Banyak orang dengan gaji lebih tinggi juga ngerasa, kok duit gue selalu mepet ya? Uang masuk, tapi nggak pernah betah. Tenang, video ini bukan nyuruh lu berhenti belanja. Dan bukan ngajarin hidup ekstrim ala minimalis yang semuanya serba nol. Tujuan video ini cuma satu, ngebantu lu ngenalin pengeluaran-pengeluaran yang secara konsisten lebih mahal daripada manfaat yang lu dapet. Kalau lu tahu bocornya di mana, baru masuk akal buat nutupnya. Sekarang kita langsung masuk. Beli barang murah itu rasanya kayak menang kecil. Hemat. Yang penting fungsinya sama. Masalahnya itu cuma terasa pintar di awal. Barang kualitas rendah biasanya rusaknya bisa ditebak. Entah retak dikit, performanya turun, atau nggak rusak total tapi cukup bikin kesel. Masih nyala tapi nggak akurat. Masih bisa dipakai tapi nggak nyaman. Akhirnya apa? Lu ganti. Beberapa waktu kemudian ganti lagi. Pelan-pelan, total uang yang lu keluarin malah lebih mahal daripada beli satu barang bagus dari awal. Bedanya, kerugian ini nggak kerasa karena nyicil. Bukan satu kesalahan besar, tapi banyak kesalahan kecil. Ada efek lain yang jarang dibahas. Kalau lu terbiasa pakai barang yang gampang gagal, otak lu jadi terbiasa sama standar rendah. Rusak dikit, ya wajar. Gak awet, ya biasa. Padahal, seringkali bayar sedikit, lebih mahal di depan, justru ngirit uang, waktu, dan emosi di belakang. Lebih jarang ganti, lebih jarang ribet, hidup juga lebih tenang. Banyak pengeluaran zaman sekarang itu sebenarnya bukan soal butuh, tapi soal nggak mau ribet. Pesan yang harusnya bisa nunggu, tapi lu pilih bayar ekstra biar lebih cepet. Jaraknya dekat, tapi naik kendaraan karena malas jalan dikit. Capek habis kerja, akhirnya hampir tiap hari pesan makanan karena masak terasa berat. Satu-satu kelihatannya nggak masalah, nggak ada yang langsung bikin bangkrut. Masalahnya ada di pengulangan. Kalau setiap rasa nggak nyaman dikit, langsung diselesaikan pakai uang. Lama-lama belanja jadi refleks bukan keputusan sadar. Lu sebenarnya lagi bayar mahal buat satu hal sederhana, menghilangkan gesekan kecil dalam hidup sehari-hari. Dan gesekan kecil itu, kalau selalu dihindari, biayanya pelan-pelan numpuk tanpa pernah lu sadari. Begitu rumah mulai terasa sempit, reaksi paling umum itu apa? Bukan beres-beres, tapi beli kotak, box plastik, rak tambahan, organizer laci, kontainer segala ukuran. Rasanya produktif, kelihatannya rapi, kayak ada kemajuan. Padahal seringkali itu cuma nyembunyiin masalah, bukan nyelesain. Barangnya tetap banyak, cuma sekarang lebih rapi ditumpuk. Masalahnya, begitu tempat penyimpanan penuh, siklusnya balik lagi. Beli rak baru, beli box baru. Jarang orang sadar, punya lebih sedikit barang hampir selalu lebih murah daripada terus berusaha mengatur barang yang kebanyakan. Organizing itu berguna, tapi kalau tujuannya cuma biar bisa nyimpan lebih banyak, itu bukan solusi, itu penundaan. Barang sekali pakai, itu kelihatannya praktis, cepat, gak ribet, selesai masalah hari ini. Tapi ada harga tersembunyi di balik kepraktisan itu. Begitu lu terbiasa pakai sesuatu yang langsung dibuang, lu otomatis masuk ke siklus beli ulang tanpa akhir. Pembeliannya kecil-kecil, jadi gampang diabaikan. Justru itu yang bikin berbahaya. Gak pernah kerasa mahal, tapi gak pernah berhenti. Masalahnya, barang-barang kayak gini gak ninggalin nilai jangka panjang. Uang keluar, barang habis, selesai. Besok ulang lagi.
Alternatif yang bisa dipakai berulang biasanya butuh mikir sedikit di awal. Mungkin terasa lebih repot pertama kali, tapi dalam jangka panjang pengeluarannya jauh lebih rendah, rumah lebih rapi, dan lu nggak terus-terusan beli hal yang sama. Praktis sesaat, boros berkepanjangan. Itu harga dari gaya hidup sekali pakai. Entah itu baju, gadget, dekor rumah, sampai tren self-improvement dadakan. Pola belanjanya hampir selalu sama. Begitu lagi rame, harganya naik, timeline penuh. Semua orang pakai. Lu beli. Beberapa minggu pertama seneng. Terus, biasa aja. Masalahnya, saat lu mulai terbiasa punya barang itu, trennya justru udah mulai ditinggalin. Bukan karena barangnya jelek, tapi karena tren memang diciptakan buat cepat kadaluarsa. Nilai utamanya bukan di kegunaan jangka panjang, tapi di sensasi lagi relevan. Begitu rasa barunya hilang, barang itu masih ada, masih layak, masih makan tempat, tapi rasanya udah nggak sebanding sama uang yang lo keluarin. Dan tanpa sadar, itu jadi dorongan halus buat ngikutin tren berikutnya. Bukan karena perlu, tapi karena yang lama udah nggak bikin puas. Akses itu kedengarannya berharga, karena yang dijual bukan barang, tapi kemungkinan, membership, komunitas, klub eksklusif, network profesional, semua menjanjikan satu hal yang sama. Peluang ada di dalam. Masalahnya, yang sering gak dibahas itu satu hal penting. Lu beneran masuk atau enggak? Kalau tiap bulan bayar tapi jarang dateng, gak pernah ikut, atau cuma bilang, nanti juga dipakai, itu bukan investasi. Itu sumbangan rutin. Nilai dari sebuah akses cuman muncul kalau dipakai. Kalau enggak, yang lu bayar itu bukan peluang, tapi niat baik yang gak pernah dieksekusi. Dan niat baik yang ditagih tiap bulan, tetap aja pengeluaran. Di banyak kategori, bedanya merek terkenal sama versi generik itu bukan kualitas tapi cerita. Obat dengan kandungan aktif yang sama, pembersih rumah dengan formula mirip, bahan makanan dari pemasok yang sama, baju basic yang awet dan nyamannya nggak jauh beda, tapi harganya bisa selisih jauh. Seringkali yang lu bayar itu bukan hasil, tapi nama dan rasa familiar. Dan kalau nggak ada keunggulan fungsi yang nyata, loyal sama merek justru jadi salah satu cara paling gampang buat keluar duit lebih banyak tanpa sadar. Merek itu berguna kalau memang bikin produk lebih baik, tapi kalau cuma bikin logo lebih besar, dompet lu yang kerja ekstra. Setiap kali lu lihat sesuatu yang menjanjikan perubahan besar tanpa usaha, berarti itu harusnya langsung bikin alarm nyala. Skincare mahal yang katanya hasilnya instan, suplemen ajaib, sistem produktivitas yang diklaim bisa bikin hidup rapi dalam semalam. Polanya selalu sama, seolah-olah kemajuan bisa dibeli, bukan dibangun. Awalnya memang terasa kayak dapet dorongan baru, semangat naik, optimis, tapi nggak lama efeknya hilang, masalah aslinya tetap ada. Yang sebenarnya lu bayar itu bukan hasil jangka panjang, tapi rasa berharap sesaat, dan biasanya harapan itu habis jauh sebelum solusi berikutnya muncul di iklan. Perubahan nyata jarang instan, dan hampir nggak pernah datang dari kartu kredit. Banyak barang nggak rusak, cuman udah nggak bikin excited. HP masih nyala, alat rumah masih jalan, perabot masih kepake, tapi karena udah lama, rasanya pengen ganti. Disinilah biaya mulai bocor. Begitu rasa bosan dianggap sebagai alasan upgrade, hal baru berubah jadi pengeluaran rutin. Perlu dibedain jelas, ganti karena sudah tidak berfungsi, sama ganti karena sudah tidak terasa baru. Yang kedua itu mahal, karena estetika mulai ngalahin logika. Dan tiap kali tampilan lebih penting daripada fungsi, dompet yang bayar selisihnya. Kalau yang lu kejar itu nilai, mobil baru langsung kalah sejak detik pertama. Begitu keluar dari dealer, harganya langsung turun. Bukan karena rusak, tapi karena statusnya berubah. Tahun-tahun pertama, itu fase paling brutal soal penyusutan. Dan di situ, lu sebenarnya lagi bayar mahal cuman buat satu hal. Jadi pemilik pertama.
Padahal mobil bekas yang masih muda seringkali performanya sama, fiturnya mirip, dan reliabilitasnya juga nggak jauh beda. Selisih harganya bisa jauh. Kalau value yang jadi pertimbangan utama, beli mobil baru jarang jadi keputusan paling cerdas secara finansial. Sekarang ini, informasi itu bukan barang langka. Tips keuangan, fitness, produktivitas, hubungan, semuanya ada, gratis dan gampang diakses. Yang versi berbayar biasanya nggak menawarkan ide baru, cuman dikemas lebih rapi, dibungkus lebih meyakinkan, dan dikasih label serius. Seringkali yang lu bayar itu bukan ilmunya, tapi dorongan buat mulai. Masalahnya, motivasi itu cepat habis, jauh lebih cepat daripada tagihan langganannya. Kalau nggak ada aksi nyata, informasi sebaik apapun tetap cuma jadi konten. Dan konten yang dibayar tapi nggak dipakai, hasilnya sama aja dengan gratis. Ini salah satu yang paling mahal, bukan cuma di dompet, tapi di perasaan. Datang ke acara padahal lagi nggak pengen. Beli kado di luar kemampuan. Ikut nongkrong mahal biar nggak kelihatan beda. Bukan karena senang, tapi karena nggak enakan. Masalahnya, nyesuain pengeluaran sama lingkungan yang kondisi finansialnya beda itu capek. Dan lama-lama bikin sesak. Yang lebih parah, kebiasaan ini jarang bikin hubungan lebih kuat. Yang ada malah nambah tekanan dan rasa kesal yang dipendam. Hubungan yang sehat gak butuh bukti finansial terus-menerus. Kalau harus selalu bayar mahal buat diterima, mungkin yang perlu dievaluasi bukan dompetnya, tapi lingkungannya. Ini jenis pengeluaran yang paling nyebelin, karena lu bayar, tapi nggak dapet apa-apa, nggak ada barang, nggak ada layanan, nggak ada peningkatan apapun, cuma denda. Biasanya muncul karena hal sepele, telat dikit, salah ambil ATM, saldo lewat batas. Dan karena nominalnya kelihatan kecil, otak kita nganggep, nanti juga. Masalahnya, biaya-biaya kayak gini diam-diam numpuk. Satu kesalahan kecil di sini, satu di sana. Tahu-tahu ratusan ribu, bahkan jutaan, hilang tanpa pernah menciptakan satu momen nilai pun. Ini uang yang keluar bukan karena pilihan, tapi karena sistem. Dan satu-satunya cara ngelawannya, ya dengan sadar dan disiplin. Kelihatannya bijak, beli alat tambahan, tambah asuransi ini itu, siapin cadangan buat segala kemungkinan. Masalahnya, nggak semua kemungkinan itu realistis. Banyak orang keluar uang bukan karena risiko yang nyata, tapi karena rasa khawatir berlebihan, takut kalau-kalau. Padahal seringkali biaya buat jaga-jaga ini jauh lebih besar daripada biaya nangani. Masalahnya kalau suatu hari beneran kejadian, persiapan yang cerdas itu proporsional. Sesuai peluang, bukan sesuai kecemasan. Begitu keputusan belanja didorong rasa takut, logika pelan-pelan minggir. Dan lu akhirnya bayar mahal buat ketenangan yang sebenarnya nggak pernah dibutuhin. Ini yang paling licin dan paling susah disadari. Karena kelihatannya kayak kemajuan. Penghasilan naik, rumah ikut naik, mobil ikut naik, kebiasaan ikut naik. Tanpa sadar, garis cukup terus geser ke atas. Tekanan finansialnya tetap sama. Masalahnya bukan di berapa besar gaji lu, tapi di seberapa cepat pengeluaran lu menyesuaikan diri. Penghasilan yang lebih tinggi cuman jadi kebebasan kalau pengeluarannya tetap disengaja. Kalau enggak, lu cuman lari lebih kencang di treadmill yang sama. Kalau video ini bikin lu sedikit lebih sadar kemana uang lu selama ini pergi, jangan lupa like dan tulis pendapat lu di kolom komentar. Share juga ke orang terdekat lu yang sering ngerasa duitnya selalu habis tanpa tahu kemana. Dan kalau lu pengen konten kayak gini terus, subscribe biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Karena makin banyak uang yang lu hasilkan, nggak ada gunanya kalau terus bocor di tempat yang sama. Cukup sampai di sini, kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Thanks.